Halo, selamat pagi semua ya teman-teman petani. Pada pagi ini saya akan memperagakan ya. Ini obat jamur berbentuk cairan ya. Di sini ini spontan ya. Artinya langsung bisa beraksi. Kebetulan saya pakai merek Nupam. Namanya Kuprokat 345 SC ya. Jadi untuk ukuran kurang lebih ini 5 liter ya. Saya pakai setengah tutup saja cukup. Ya kurang lebih lah ya. Setengah tutup karena ini kita sistem kocor ya. Oke, ini setengah tutup. Ini kita masukkan di sini. Setelah itu kita aduk-aduk-aduk ya. Aduk. Ini kita tambahkan airnya sampai ya kurang lebih lah 5 liter ya. Ini ya teman-teman, ini kemarin mengalami terserang busuk pangkal batang ya, busuk akar. Inilah yang akan kita obati atau kita cegah atau kita antisipasi. Nah ini kebetulan masih ada yang segar daunnya ya, tapi ada sebagian yang udah menguning ini. Ini udah menguning, kempis, tidak segar ya. Ini kenapa dia jadi keluar bunga? Ini ya memang di sisi usia juga ya. Ini kurang lebih udah 2 tahun 9 bulan. Hanya ini kayaknya tidak begitu cepat pertumbuhannya. Mungkin terganggu kemarin, mungkin bibit ya, mungkin bibit, atau kemarin pada saat tanam 2-3 bulan kita biarkan juga ia mengalami bunga dan buah sampai besar, buahnya sampai bisa kita ambil. Itu tentu tadi yang udah kita aplikasi ini ya, ini. Yang tadi kita aplikasi ini setengah tutup, jenis Kuprokat, kita campur dengan air, ya udah kita kocor aja di batangnya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya, teman-teman petani. Seperti itu. Ini tidak kita videokan ya, perlu saya jelaskan. Ini kemarin kita mulai penanganannya ini tanggal 4 April ya. Artinya hari ini tanggal 9 April, udah 5 hari ya, 2024. Yang mana daerah yang kecoklatan, hitam kecoklatan itu kita kikis sampai bersih. Dimana yang kira tidak terkontaminasi ya kita pertahankan. Kalaulah memang dia masih kondisinya busuk kulit atau busuk akar, yang mana yang nampak, ini kita gali ya, sehingga kita bisa mengetahui ya sampai di mana permasalahannya. Karena ini udah menunjukkan gejala putih apa, ini tidak perlu kita gali. Artinya masih ada jaringan akar untuk mengangkut nutrisi keperluan batang, ranting, daun.
Tadi udah kita siramkan ya. Tentu ini kemarin udah kita juga kasih jenis ini ya, serangga ya, insektisidanya. Jadi karena jenis obat itu tergolong ya, maksud saya itu jenis obat hama itu ada dua ya. Yang namanya pestisida itu terbagi dua, satu khusus untuk serangga, ulat macam itu. Bagian dari pestisidanya namanya insektisida. Yang bagian virus-virus, makhluk halus yang berhubungan langsung dengan akar, batang apa itu. Biasanya jenis klasifikasinya dikategorikan jenis obat fungsida. Ini salah satu yang kita aplikasikan tadi, jenis fungsida untuk membunuh bakteri yang menyebabkan busuk akar atau ada kebusukan pada pangkal batang. Ini kita videokan untuk data kita. Semoga nanti udah membaik ya, dalam artian udah mulai segar, dia punya daun, tidak ada lagi mengalami gugur, tidak ada mengalami kerontokan. Semoga ya bagus. Nanti kita videokan lagi. Nanti ini akan kita buang ya. Ini bunganya ini ya, ini udah oper ini. Di satu sisi penyebab dia bunga ini karena keadaan pohon lagi sakit. Tidak masalah, ini kita buang saja. Karena ini juga pasti banyak perlu asupan nutrisi ya, asupan nutrisi. Nanti setelah kita penanganan jenis fungsida tadi, nanti kira kurang lebih 1-2 minggu setelah itu kita akan aplikasi NPK ya. Aplikasi NPK. Jadi ini kita kurangi saja ini, yang oper-oper ini. Ini oke, cancel. Ini juga ya teman-teman, lagi terserang virus, tapi udah kita tanggulangi atau kita atasi. Untuk pengobatannya kita pakai jenis fungsida kuprokat ya. Ini juga keluar bunga. Karena pemicu dia keluar bunga ini karena dia lagi sakit atau stres. Ini kita videokan sama dengan yang tadi. Untuk data nanti semoga ini sehat, daunnya tidak lagi menguning kempis, udah segar. Nanti akan kita update lagi video yang udah mengalami perubahan ya, dari sakit, dari stres menjadi sehat. Ini cara saya ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini cara saya. Karena kita berasumsi kalaulah yang kecoklatan hitam ini tidak kita bersihkan total, dia kalaulah mengalami penyembuhan prosesnya agak lama. Ya contoh lah, ibaratkan kita luka sakit, kalaulah hendak kita bersihkan bagus bekas luka sakit itu, tentu infeksinya akan menyebar. Demikian juga lah asumsi saya tentang tumbuhan. Ini selain dia jamur, virus, ini juga ada jejak-jejak serangga ya, jejak-jejak ulat apa. Tentu ini kita mengatasinya dengan pestisida jenis insektisida.
Karena tadi udah saya jelaskan pestisida itu ada dua. Satu yang berhubungan dengan serangga, ulat, rayap, binatang-binatang itu dikategorikan jenis insektisida. Insektisida jenis obat juga ya bermacam-macam ya, tergantung kita yang mana. Kita mau pakai desis, ya silakan. Kita mau pakai balistik, regen banyak macam lah. Kurakon, kebetulan saya pakai kemarin ini pakai balistik DGW. Terus untuk semut itu saya juga tambahkan jenis, ini ada masih bekasnya ya, jenis puradan ya, jenis puradan untuk menghindari rayap lain sebagainya. Nah, nanti ini akan kita videokan lagi nanti begitu mengalami kesembuhan. Kenapa ini sampai ke kayunya? Kalau sejauh dia busuk sampai ke kayunya, ya otomatis kita bersihkan sampai ke kayunya. Nah, demikian. Tapi saya meyakini karena udah ada beberapa pohon kemarin yang terinfeksi 1 tahun lalu, kita atasi, kita tangani dengan cara ini, kayaknya ya bisa sehat, bisa berproduksi lagi, bisa berbuah. Nah, ini kocor saja begini. Tidak masalah, kocor saja. Oh, ini untuk pembanding ya. Nanti begitu dia udah sehat bugar, kita coba videokan lagi. Ini ya teman-teman, ini kemarin mengalami juga busuk akar ya. Ini busuk akar ya. Ini kalau kita lihat ini udah sehat ini sekarang. Ini udah ada putih-putih, ini artinya dia udah bagus. Kemarin kemerahan ini masih ada meninggalkan. Coba kamera. Itu masih ada meninggalkan bekas-bekas kemarin terserang jamur ya. Ini kalau dia mulus, dia seharusnya seperti ini. Kayak yang di atas ini putih, tidak ada bercak-bercak hitam kecoklatan ini. Karena ini mengalami terserang busuk akar, busuk batang, pangkal batang ya. Jadi kita cegah, kita obati dengan ya obat-obat ya jenis pestisida, fungsida ya. Fungsida itu banyak merek, tergantung yang mau pakai mana gitu. Ini salah satu ya. Ini udah beberapa kali ini panennya. Jadi alhasil kondisinya saat ini lagi berbunga ya. Daunnya juga sudah mulai segar ya. Tidak banyak yang kuningnya. Dia kuning ini mengalami karena mau pergantian daun atau keluar bunga. Jadi nanti daun-daun ini gugur, tumbuh tunas baru, ada probus lagi berbunga. Ini teman-teman ya, lagi mengalami bunga. Kemarin habis panen ada kurang lebih 78 biji ya buahnya. Ini lagi sedang ya. Itu berusia 3 bulan, masih perlu 4 bulan ya. Ini masih perlu 3 bulan lebih bisa panen. Perkiraan Juli. Kalau yang lagi keluar bunga ini panennya perkiraan Oktober akhir atau November. Ini ya. Kemarin coba videokan lagi. Kemarin ini mengalami sakit juga ya, terserang busuk akar, busuk batang, dan penggerek, ulat penggerek ya di pangkal batang.
Nah, jadi kebetulan kemarin pada saat terkena kita tidak ada data, tidak ada dokumen untuk memvideokan. Nah, jadi ini masih ada jejak bekas-bekas dia mengalami terserang virus ya, terserang jamur Phytophthora cinnamomi. Nah, ini kemarin juga terserang oleh penggerek batang ya. Nah, ini masih ada ya, meninggalkan jejak bekas. Ini bentuknya kan tidak semulus ini. Pangkal, maksud saya itu pangkal batang ini ada hitam kecoklatan. Ini yang kemarin terkena itu virus. Ini udah berganti ini. Ini udah berganti. Ini. Ya. Ini masih. Ini malah kemarin karena ada bekas apa namanya? Bekas serangan gerekan serangga, bekas gerekannya. Jadi beberapa titik ini yang dimana ada bekas gerekan itu kita bor, kita masukkan jenis pestisida insektisida ya, jenis insektisida. Nah, biar tidak susah membedakannya, saya kasih insektisida. Nah, jadi kita bor, kita kasih obat dengan media kapas bisa, atau filter rokok juga bisa. Filter rokok yang kayak jenis rokok Surya atau rokok Jarum itu kan ada filternya. Kita celup di jenis regen atau sejenis obat insektisida yang lainnya, kita masukkan ke dalam lubangnya. Nah, ini bekas-bekas kemarin ya, serangan jamur ya. Nah, ini udah lumayan membaik ya. Nah, ini ya. Nah, ini masih perlu ini kita kan. Nah, ini tinggal kita siramkan saja dengan jenis obat jamur ya. Kita siramkan. Tentu perlu frekuensi paling tidak 3 hari atau 1 minggu sekali lah, minimal 1 minggu sekali atau 3 hari sekali. Oke ya teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe untuk mendapatkan video atau YouTube penayangan terbaru dari Alphocate Farm. Tetap semangat. Salam petani, salam sehat semua ya. Oke, terima kasih.